Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juru Kunci, hari ini pas kita hari 1 Maulud ya Pak. Ya. Kita sowan ke panjenengan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita memang didaulat Pak, diutus juga oleh Gus Hakim, adipun Gus Bahak pas kula sowan mriko Mas. Ya, panjenengan memang arahnya kok memang ke Ki Ageng Ngerang, mungkin ada Nyai Ageng Ngerang gitu, betul. Nyai Ageng Ngerang mungkin ada rentetan ke sana, coba silaturahmi ke sana. Kemudian matur, wah ini saya sudah beberapa saat memang ke sana. Untuk sebelum ke sana, Bapak sebelum ke perkenalan, salam persahabatan kita, salam S3 Serbi Sugiarto, matur. Maturun Pak Juru Kunci, coba jangan terusakin perkenalan rumiyin, kemudian mungkin lanjut untuk cerita mengenai bagaimana Nyai Ageng Ngerang. Sumangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Dumateng Bapak Sugiarto S3 TV. Yang berbahagia. Perkenalkan, saya Slamet Rosyidin sebagai Juru Kunci di Makom Mbah Nyai Ageng Ngerang periode tahun 2015 sampai 2025 Masehi. Per 10 tahun ya? Per 10 tahun. Mungkin untuk yang selanjutnya mungkin tidak 10 tahun karena kemarin juga hampir aja saya juga diponis untuk 5 tahun untuk masyarakat Ngerang atau Tambak Romo. Dan dari panjenenganipun Mangkunegara atau sinten ya? Dari keluarga keraton Surakarta itu mengendaki 10 tahun. Angkatan gitu. Nggih Pak, selamat matur nuwun. Sebelum kita ke sana Pak, dalem kok tertarik sekali untuk mengulik Pak. Menguliknya Ageng Ngerang ini tepatnya di Desa Tambak Romo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan tentunya banyak cerita-cerita Pak mengenai Nyai Ageng Ngerang dan sebagainya. Termasuk saya akan mengulik Nyai Ageng Ngerang ini janjanipun Pak. Niku terah saking Surakarta dan sebagainya atau bagaimana? Sumangga. Sebenarnya malah Surakarta itu dari sini, bukan beliau dari sana. Surakarta dari sini. Itu sudah ada kinanjingan nggih. Surat kinanjingan atau keterangan? Ada surat. Pripun Pak? Monggo diterusaken Pak. Beliau adalah memang yang insya Allah itu dari Mbah Bondan Kejawan yang beristri dengan Dewi Nawangsih. Terus Mutra 3, yang pertama Ki Ageng Wonosobo, dan yang kedua Ki Ageng Ngetas Pendowo, yang ketiga Mbah Nyai Ageng Ngerang. 3 nggih. Ki Ageng Wonosobo di Wonosobo. Mungkin. Ki Ageng Bondan Kejawen. Mboten Ngetas Pendowo. Ngetas Pendowo nggih. Di Purwodadi. Grobogan, Ngetas mriku nggih. Terus yang Ragil Ngerang di Ngerang Tambak Romo. Monggo terusaken Pak nggih. Beliau dulu yang membabat atau yang menebang hutan di sini dan menjadikan pemukiman. Namun beliau wafat sehingga sampai tempat ini itu sudah menjadi semak belukar, padang ilalang. Sehingga ada sosok yang bernama Mbah Gowa itu akan memanfaatkan tanah ini, kemudian setiap kemarau kayak gini dibakarin ilalang atau kegerumbulan yang ada di sini. Namun yang di belakang kita ini, nah ini enggak bisa dibakar. Nun sewu, ramanipun Nyai Ageng Ngerang tadi berarti asal dari saking pundi Pak? Mbah Bondan Kejawan itu adalah Lembu Peteng, putra dari Prabu Brawijaya. Kelima. Kertanegara. Terakhir nggih, kelima terakhir Brawijaya 5 itu terakhir. Jadi termasuk terah Raja Brawijaya nggih. Iya. Terus turun ke sampai ke Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang. Lah
Yang di istri per istri oleh Mbah Bondan Kejawan ini kan putra dari Mbah Ki Ageng Tarub. Oh. Mbah Ki Ageng Tarub Tarub. ini adalah putra dari Mbah Syekh Maulana Maghribi. Mbah Ki Ageng Tarub punya istri Dewi Nawang Wulan. Berarti mbahnya Gengerang ini punya darah 3. Dari darah bangsawan Brawijaya atau Ningrat. Yang kedua darah Rasulullah, sebabnya Syekh Maulana Maghribi ini 20 urutan 20 dari dari 20 Rasulullah. Kanjeng Nabi ya. Terus yang satu darah Kayangan karena istri dari Ki Ageng Tarub ini bidadari. Oh, ngaten nggih. Criyose ngoten bidadari Tarub nggih. Oh, ngaten. Setelah di sini sebelum tadi cerita mengenai dialang, dibakar dan sebagainya, niku pripun Pak? Apakah kemudian Mbah Gua itu ditemui piantun putri, beliau mengaku bahwasanya saya ini Nyai Ageng Ngerang, tolong situ kasih nisian 2. Nisan, oh nggih wonten kalih nggih. Nah niku terus sekarang diparingi nembe saged dibakar. Tapi kan tadi ada 2 nisan Pak. Lah iya, 2. Lah itu mungkin Mbah Kakung. Oh ngaten, nggih. Oh Mbah gitu. Benar wong. Akhirnya Mbah Gua itu sebagai penemu sekaligus sebagai yang merawat pertama kali. Nun sewu tadi dari 2 nisan itu yang dekat pintu berarti yang Nyi Ageng Ngerang. Yang sebelah sana berarti kan Roko lah. Nggih. Gua niku sekitar tahun pinten Pak? Lah ini Mbah Gua itu sekarang turun-turunnya ini yang masih hidup ke urutan yang 10 sampai sekarang. Ya, yang 10 nggih. 10. Nah, berarti bisa dikalkulasi atau bisa dihitung jikalau anaknya atau cucu atau buyut-buyutnya Mbah Gua itu ketika punya anak itu 30 tahun. Berarti kali 10 300 tahun yang lalu baru ditemukan makom mbahnya Gengerang. Kirang lebih 300 tahun yang lalu. Ya. Berarti sekitar 1.700-an ya Pak ya, sekitar 1.700-an. Nah itu terus setelah Mbah Gua meninggal nggak ada yang merawat. Nah, terus cucunya baru yang mau merawat mbahnya Gengerang. Nun sewu, untuk Nyai Gengerang ini berarti diperkirakan beliau adalah Nun sewu, hidup di sekitar tahun pinten Pak? Itu bersamaan dengan kalau nggak salah Mbah Bondan Kejawan ini kan saudara dari Mbah Raden Patah. Oh nganu nggih. Beda ibu mungkin. Mungkin juga beda ibu juga bisa sama. Tapi di situ di sertifikat itu saudaranya 7, termasuk Mbah Fatah, Mbah Bondi Ponorogo niku. Pokoknya 7. Ada 7 termasuk Ki Bondan Mbah Bondan Kejawan itu. Niku Ki Ageng siapa di Ponorogo itu. Nah itu karena ini anaknya mungkin kalau enggak bersamaan Mbah Patah ya entah Sultan Trenggononya. Gitu. Nggih, terus kembali setelah rentanipun kembali ke Mbah Gua. Sasampunipun kan sekitar 1.700-an nggih, menemukan itu. Terus turun temurun sampai sekarang sampai 10 nggak ada yang merawat terus pripun niku? Lah itu terus sampai cucu itu nggak ada yang bisa bercerita mengenai juru kunci atau yang merawat mbahnya Gengerang. Nah, tahu-tahu kecil saya itu yang menjadi juru kuncinya itu adalah Mbah Badut. Mbah Badut ya. Sekitar tahun? Mbah Badut itu sekitar tahun 64-an sih itu. 64 nggih, sebelum Gestapo nggih. Itu begitu, terus Mbah Badut meninggal diganti Mbah Partoradi. Mbah Partoradi juga sampai meninggal. Ini juga enggak satu keturunan. Mbah Partoradi meninggal diganti Mbah Astrogiman. Mbah Astrogiman sampai meninggal
terus diganti Mbah Suparman Tunggak. Suparman Tunggak. Ya. Lah Mbah Suparman Tunggak nggak sampai meninggal sebab ini sudah di periode. Jadi Mbah Suparman Tunggak itu dari 2004 sampai 2015. Kalau nggak 2005 ya, pokoknya 10 tahun itu sebenarnya begitu. Nah terus setelah habis masa jabatan juru kunci Mbah Suparman Tunggak, dari masyarakat ini sudah punya kacamata baru. Sistem baru. Dulu itu yang mau aja dan yang bisa juga. Non jauh dari 4 tadi, Mbah Gowak dan turunan tadi, ini termasuk tesih turunan semua? Enggak ada. Di sing selon, di sing gelem. Lah gitu. Karena dulu memang belum rame, jadi anggapannya ya memang tidak. Malah turu gawe. Nah, gitu. Terus akhirnya setelah Mbah Tunggak sudah habis waktu menjabat juru kunci, kacamata masyarakat Ngerang itu punya gini pandangan, tamunya Mbahnya Gerang sekarang ini bukan hanya orang awam saja. Artinya ada orang awam, ada kiai atau ulama, bahkan ada yang dari habaib. Gitu. Kalau dulu kan melulu orang Jawa ya, atau Kejawin. Itu. Nah, dengan berbagai tamu, sehingga akan mengangkat juru kunci ini diambil orang yang bisa menerima orang 3. Oh, tiga unsur tadi. Unsur ya. Jawa, Jawin, ulama, habaib. Nah, itu. Nah, terus yang lihat itu dianggap bisa menerima orang 3 itu. Selamat Rosidin ini. Sing iso dijak dianggap dialog, betul dianggap. Ya memang iso. Itu. Terus saya didudukan untuk mengganti setelahnya Mbah Suparman Tunggak itu. Dari kesepakatan masyarakat. Dan juga diangkat oleh Pak Lurah. Gitu. Dan juga mungkin ada SK dari keraton juga itu? Sebenarnya ada. Namun itu digandengkan karena dulu itu pengangkatannya itu bersamaan dengan pengurus. Jadi digandengkan di situ. Oh sekalian satu SK gitu. Tahun sewu untuk keraton Surakarta, karena kan disinyalir dari sana. Kan pasti loh Pak, antara rentetan Brawijaya sampai ke Surakarta sampai ke sini itu gimana itu? Nah itu Surakarta ini kan yang mana itu kan dari Mbah Pemanan ya. Pemanan itu cucu dari sini. Pemanan dan Penjawi itu kan cucu dari sini. Yang Penjawi menurunkan panjenenganipun Wasis Joyokusumo. Yang Pemanan ini menurunkan Mbah Raden Joko Tingkir. Mboten, saderenge. Mbah siapa ya? Mboten Hadiwijaya mboten nggih. Mboten niku. Itu terus menjadi sultan pertama kali di Mataram gitu. Danang Sutawijaya. Nah itu. Mbah Danang Sutawijaya. Itu adalah dari anak Pemanan. Yang mana Pemanan dan Penjawi itu turun dari sini, cucu dari sini gitu. Cucu napa turun Pak? Cucu justru ya, malah ya. Cucu yang memang satu angkatan gitu. Ya satu angkatan itu. Karena dulu ceritanya Juru Mertani, terus Mbah Pemanan, Mbah Penjawi ini memang tiga serangkai. Terus ini memang orang-orang luar biasa. Bahkan dulu itu entah siapa yang mengutus atau yang memerintah orang dua ini yang Pemanan dengan Penjawi itu jikalau dapat kelapa dan langsung nanti kok dimakan, itulah yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Nah, ya sebenarnya yang dapat itu Mbah Penjawi. Namun nggak langsung dimakan. Beliau nanti ditunda setelah
pulang dari sawah. Karena Nggih, petani. nggih. Nah, akhirnya Mbah Pemanan ini cerita ya. Kalau benar salahnya. Saya juga dengar itu. Nah, ya, kalau salah benernya. Nah, itu setelahnya itu Mbah Pemanan itu dulan karena kan saudara kan. Nggak tahu kalau di meja itu ada kelapa. Akhirnya dimakan Mbah Pemanan. Sehingga yang menurunkan tadi Danang Sutawijaya turun ke Joko Tinggi dan beliau. Ngaten nggih. Tapi sebenarnya satu keluarga nggih. Ya, satu keluarga. Sumertani, Pemanahan dan Penjawi itu. Ngaten nggih. Nggih Pak, setelah itu saya akan masuk ke ranah makam sini nggih, makam sini. Kira-kira ada turun nggak Pak itu Pak dari Nyai? Kira-kira wong ada juga. Perkiraan saya tentu ada. Namun karena beliau sendiri artinya mbahnya Gerang belum rela diungkap, bahkan ditanyain oleh tamu dari Kauman Juwana, bisa interaksi dan tamu tersebut kalau dilihat ya postur kayak Habib, orangnya besar, hidungnya mancung, pokoknya berperwawaan Habib. Kalau dilihat dari dohirnya. Nah itu tanya Mbah jenengan itu sebenarnya nama asli siapa? Banyak orang bilang, "Dahlah itu ajalah. Kalau Anda ingin restu saya, tak restui." Sampai gitu. Amin. Nah sehingga dengan tidak atau belum rela atau ridho untuk diungkap, sehingga orang Ngerang, penduduk Dukuh Ngerang ini merasa cucunya semua. Sehingga untuk membuat juru kunci ini adalah yang mewarnai Dukuh Ngerang. Kalau saya kira tetap ada itu. Teman-teman, ini kita ada adzan zuhur. Kita break sebentar, nanti kita lanjut setelah adzan. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut, teman-teman, sudah habis adzan zuhur ya. Pak, kita lanjut untuk mengenai makom. Makom tentunya melibatkan masyarakat, terus juru kunci, terus juga pemerintahan desa. Ada pengurusnya. Ada pengurusnya juga. Ini hallnya saya dengar ramai banget Pak. Sekarang. Betul. Setiap hari, bulan apa dan hari apa Pak? Itu mengikuti tahun Pak. Artinya orang Jawa itu punya tahun sendiri yang dinamakan windu itu. Jadi 8 tahun berarti 1 windu. Dan di situ sudah ada rumus yang harus ditepati hari itu juga. Kayak kemarin ini tahunnya masuk ke hari Ahad Pon. Bulan Suro. Suro. Jadi tanggal 1 Suro bertepatan Ahad Pon. Nah, yang kemarin Rebu Wage, yang tahun itu donggolan tahunnya. Tapi 1 Suro juga hitungannya. Lah ya, pokoknya itu selama berapa hari itu Pak? Kalau dari rentetannya ya 10 hari. 10 hari, karena banyak sekali penjual-penjual Pak itu. Saya lihat ramai sekali itu. Iya, itu 10 hari. Rangkaian acaranya apa aja? Termasuk diawali rangkaian yang pertama adalah pengajian. Selambu? Itu nanti. Moga-moga lanjut. Diawali dengan adanya pengajian akbar yang merawuhkan kalau habaib ya Habib, kalau dari kiai ya kiai yang pandai atau yang fun dalam pembicara. Jadi kan ada kiai yang bukan pembicara ya kan. Nah, gitu. Itu dari H-10 kadang-kadang sudah diadakan. Lokasinya di sini. Terus setelah itu H-1 itu karnaval. Dan sebelum karnaval paginya itu ada khutmil Quran bil ghaib. Terus siangnya karnaval itu melibatkan keluarga keraton Cikaro rawuh karena beliau ini ada cucu dari sini, tapi ya juga dikasih undangan dari pengurus, supaya hari haul mbahnya Gerang itu kalau nggak ada undur disayukjakan rawuh ke sini.
Itu gitu. Sehingga Nggih, nggih. sampai waktu karnaval 10 ini hari. luar biasa. Nggih. Nah, jadi pengunjung yang melihat di jalan-jalan itu sampai luar biasa. Dari mana saja Dan Pak kira-kira pendatangnya itu? Pendatangnya ya Indonesia Raya kira. Nggih, 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 nggih. karena itu sudah dijadwalkan ya, mungkin memang se-Indonesia Raya juga. Nggih, nggih, Karena sudah jauh sebelumnya itu atau sebulan atau 2 bulan sebelumnya itu sudah dikasih tahu bahwanya Hall Banyagerang rentetan acara ini Nggih, gitu. nggih, nggih. Dan itu diraui oleh keluarga Keraton Surakarta di Ningrat. Nah, dan Nggih. dimeriahkan juga dari drum band Amni. Dulu 3 tahun kalau nggak salah. Iya. Itu dari Amni Semarang. Nah, itu gitu. Ya, orang nggak tergiur dengan Amninya itu. Senang, Ya, itu. nggih. Dan tentunya juga pemerintahan kabupaten dan Oh iya, juga dirawuh kan? ada- Ya, rawuh. Karena itu dalam karnaval tersebut itu Iya. membawa kain yang Iya. mau dipasang di dalam ini. Oh, pergantian selambu. Penggantian selambu itu selambu yang mau dipasang Diarak diarak juga. dari Bali Desa sampai Ke makam sini. sini Oh, gitu. nggih. Dan diiring oleh itu tadi Nggih. dari per RT mengadakan kreasi apa, terus pokoknya itu dari semua Diramaikan RT, oleh pemuda dan masyarakat di nyerah Romo. ya Gitu. itu gitu. Untuk karnaval dan mungkin hall ya. itu sudah berapa lama Pak? Berapa kali selama ini kira-kira mawon? Kira Apakah sejak tadi? Ya sudah 15-an atau 17-an Tahun? kali ya. Sekitar 17-an tahun yang lalu berarti. Nggih, Itu. mulai diramaikan. Karena dulu tuh saya sebelum jadi juru kunci sudah Jambeng ngikuti juga ya? ikuti itu Masih terus. kecil juga udah ngikuti. Itu. Nggih, untuk niki Pak, support dari desa tapi juga luar biasa dari kabupaten juga mungkin kira-kira apa harapan panjenengan nggih, harapan panjenengan terkait dengan makam niki. Kira-kira kurangi apa yang perlu disupport dari banyak pihak itu, Pak? Termasuk karena semakin Rame nggih. tambah tahun, Nggih. tambah juga pengunjung. Nggih. Ini yang kurang nih parkir. Parkir nggih. Parkir dan Parkir. perluasan jalan tentunya. Jalan. Tapi sudah bikin Hmm. dari pom kecil Yeah. barat desa. Ya. Nah, itu timurnya tuh akan diperlebar terus ke Selowatoan Nggih. sampai Montok ini. Jikalau ke timur sampai warung tadi Yeah. di Jalan tembus bawah. nggih, kayak tembus ke kanan gitu nggih. ya, Nggih. berbentuk L gitu. Nggih. Lah itu terus nanti parkirnya di depan warung tadi. Hmm. Meh tadi. Pertigaan. 11 sampingnya Mbak Tiki. Iya. Sampingnya. Iya, gitu. Yang masih sawah itu. Itu desa juga. Itu Bengkok desa. Bengkok desa. Itu bisa dikaryakan Pak kalau itu. Nah itu sudah di anu Pak, sudah di Pondasi. pondasi apa kiri jalan. Tinggal Tinggal pelaksanaan pengerasan aja. itu. Terus kan Itu. nomornya aku Pak Terus- gini. Bagus ya. Terus kemudian itu dan perlu apa pondasi juga yang tanah itu yang untuk parkir mobil. Nggih, nggih, Nah, nggih, yang nggih, mobil nggih. besar. Sebenarnya mobil besar juga sampai sini sudah bisa. Nggih. Sudah Masuk keluar. nggih. Hanya Tapi nek saja, kondisi rame. hanya saja jikalau bersimpangan. Ya itu. Lah ini Ingat-ingat. itu gitu. Nggih. Harus ada mini terminal Pak. Ya betul. Pelebaran untuk berapa itu untuk simpangan. Nah, Nggih. itu yang pertama, yang kedua ada lagi kalau dari Pak Adi saya dulu juga aktivis dari sini, Nggih. di sini Nggih. yang ingin siarkan Mbah ini supaya maju supaya itu termasuk Mbah itu mau dibuka katanya Pak Dilo ya Nggih. itu harus tempat orang yang menyanggrah itu ada tempatnya Pak. Oh. Yang nyanggrah yang jaga ya. Enggak, menyanggrah itu bahasanya musafir itu. Kalau orang sekarang. Oh, yang datang-datang. Jadi orang yang datang itu ada Nggih, tempat yang jikalau dia mau meditasi ya ada tempatnya, mau kencing ya ada tempatnya, mau cuci. Sementara belum ada ya. Sementara itu ada tapi kurang Belum layak. layak. Nggih. Nah, tempatnya ada Pak, tanahnya ada. Itu. Oh.
Ada itu. Wes tenang wes, aku wes nompo itu. Lah, iya, Dan ini itu. juga nun sewu, ini juga terbuka juga untuk teman-teman eksekutif, Iya. teman-teman legislatif, monggo lah. Iya. Kita bershare dan ini memang sangat dibutuhkan, kira-kira gitu Pak ya. Iya. Sangat dibutuhkan untuk pengembangan makam dan nguri-nguri syiar agama dan nguri-nguri kebudayaan setempat. Betul, kira-kira betul ngoten, ya. Nggih. Leluhur. Nggih, Pak, untuk pembangunan ini sendiri, dulu seketika apa bertahap Pak ini Pak? Bertahap. Ya memang di sini begini, praktek yang sudah berlaku. Nggih. Setiap selapan hari, selapan dino, itu kotak-kotak yang ada, yang Nggih. Bapak lihat, Nggih. nah itu dibuka. Dibuka, dihitung. Lah nanti jikalau sudah mengumpul, Oh, nggih. nah ini dibuat membangun makom ini, Nggih. baik untuk pembangunan atau mencari tanah untuk pelebaran, termasuk itu tadi kemarin. Nggih, Nah nggih, itu nggih, ada hasil dari pengumpulan kotak-kotak Nggih. amal yang ada di sini. Tapi tentunya selama ini juga belum cukup ya Pak ya. Ya belum cukup. Tapi ya lumayan juga ya, lumayan juga ya Pak ya. Iya. Lumayan. nih. Ternyata ya sudah sampai segini, walaupun Berkembang. juga on. itu kayak Paseban juga dari kabupaten, entah dari Iya, apa iya, unsurnya, saya nggak Ya, begitu sepenting paham. bermanfaat gitu Nah, aja. gitu. Dengan demikian Iya. dari Pak Bupati juga peduli juga, Nggih, dan bahkan dari yang lain juga, Dari Gubernur juga ada. pendatang-pendatang Nah, juga nggih. Nun sewu terkait dengan juru kunci Pak. Ya. Jadi saya akan melihat sendiri nih Iya, kondisi iya, ini. iya. Tak delok mangkok ya ndiluk ngontak ngantuk lah kan Pak. Pak kira-kira ini nun sewu lho jenengan iki nun sewu sedikit mesti yang duwe keluarga, punya nun sewu lho Pak ini nun sewu nggih. Leres, Punya anak bojo ya duwe wis turun dan sebagainya. Kira-kira pripun Pak perhatosan ataupun mungkin ada sesuatu sesule atau jenengan dapat nun sewu lho Pak. Iya, nggih. iya, iya, Boten nggak membuka apa-apa. hati tapi ini demi syiar dan kebaikan. iya, betul. Saking pundi Pak. Iya, ini malah bagus, pertanyaan yang sangat bagus, biar orang itu Fair, tahu, Pak. Nggih, biar tahu fair. juru kunci itu dapat apa. Biar nggak ada curiga dan mencurigakan itu gitu. Nggih. Ya, juru kunci yang selama saya rasakan, mungkin juru kunci yang dulu-dulu juga sama. Nggih. Jadi dapatnya imkan itu dari orang-orang yang menyuruh untuk juru kunci menyungkemkan, menghadapkan beliau kepada Mbah apa yang diminta, supaya saya yang menjawabkan. Lah itu kadang-kadang entah itu 10.000 atau 20.000, ada juga yang 2.000. Nah, itu dikasih oleh orang itu. Lah itulah bagian saya. Rezekinya panjenengan. Rezeki saya dari situ. Jadi bukan dari kotak yang nggak ada, walaupun di dalam itu ada. Ada, nggih. Dan Sama sekali itu, sama Pak, ya? sekali nggak ada. Itu Berapa hanya- persennya juga nggak ada. Itu hanya untuk pembangunan Dan diambil Kas. oleh pengurus Pak. dan 24% malah. Lah, pengurus terus untuk apa itu? Lah untuk pribadi. Oh, Bayaran pengurus malah dapat itu, padahal jenengan ke sini. saya nampani malah juru kunci. juru kunci, Oh, gitu. ngaten nggih. Iya. Nggih. Tapi itu untuk nun sewu secara akuntansi secara terbuka oke. Ya. Perhitungan yang terbuka dan sebagainya. Dan itu sudah mungkin kan berdasarkan kesepakatan Pak dengan Betul, desa? kalau itu sudah sepakatan Nggih, dari hasil kotak selapan hari itu diambil 25% untuk pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, seksi-seksi. Ada seksi keagamaan, Nggih, seksi pembangunan, seksi kebersihan, seksi usaha. Juru kunci kan juga masuk? Tidak. Loh. Lah ya tidak, makanya nggak dapat apa-apa. Sayoganya masuk itu Pak. Ya. Sebagai seksi pelaksana harian kan ngoten Pak. Lah ini kalau Coba tak usulkan itu. sayup mohon ini di apa Nggih, itu nggih. diusulkan. Nanti saya tak kontak dengan panitia, dengan balo-balo ini Pak. Nun sewu sayoganya seperti itu sehingga ada kesemangatan, ada keramahan dan ngantuk bener terlalu sakit. Tapi itu tuh manusiawi Pak, hal manusiawi dan memang
nek menurut saya kok monggo nanti disesuaikan, tapi insya Allah kok bisa. Nanti berkah Pak. Ya. Dengan semuanya itu bekerja dengan senang, berkah, dilalai itu nanti akan ada peningkatan-peningkatan. Ya. Nggih, Pak, berarti panjenengan sekarang sudah mengklaim turunan keberapa Pak? Berapa kali dari juru kunci itu? Nah, itu tadi ya. Jadi kecil saya itu Mbah Badut, tadi sudah saya buka. Jadi Mbah Goa, cucunya, terus Mbah Badut, Mbah As Partoradi, Mbah Astrologiman, Mbah Suparman Tunggal, terus saya. Oh, 7 berarti ketujuh Pak ya. Ketujuh sejak itu terdeteksi. Itu yang ya terdeteksi. Tadi, nggih. Selama ini Pak, selain tadi yang jenengan tarakan, mungkin ada suka dan duka Pak. Senengnya opo, prihatinnya opo lah, ini perlu biar nun sewu. Ini kan tentunya juga untuk persiapan generasi-generasi pengganti panjenengan. Senengnya iki, dukanya iki. Kalau senangnya ya langsung aja ya. Apa. Kalau senangnya senang terus karena berdampingan dengan Mbah atau menjaga Mbah walinya Allah. Jadi nggak ada susahnya. Susah apa loh kok dengan walinya Allah susah nggak ada kan. Ya, ada apapun nikmat. Ada apapun saya tetap diselamatkan kok. Amin. Ada corona ya saya juga diselamatkan. Iya saya di apa itu? Ya selamat. Diobati juga, Pak. Iya. Nah, itu. Ngertos, merasakan itu. Loh, itu sungguh bukan itu. Itu gitu. Nggih. Nah, itu jadi kalau dukanya ya karena kadang-kadang kita itu butuh pembantu dari pengurus, nggak ada yang datang. Nah, itu sedikit ada kerepotan. Dan mungkin juga keluarga loh Pak. Nah, ada hal tertentu misalnya ada ini kan apa ada wakil juga? Apa sendirian Pak? Ini sendirian Pak. Karena dulu sebenarnya 2 orang, 2 personil yang diangkat. Nah, nggak tahunya baru berapa 1,5 tahun kalau nggak salah. Itu sudah ada cobaan untuk juri yang 1. Mundur. Bukan mundur, bahkan dikeluarkan secara enggak hormat. Karena mungkin ada yang kurang pas gitu. Mungkin Bapak masa enggak dengar, sampai mau disumpah pocong kemarin. Nah, itu sampai dari Indosiar, dari MNC, nah, itu kesini ramai. Ada juga ya Pak ya. Saya sekilas cuma tidak detail. Lah mungkin beliaunya Mbah ini itu enggak atau nggak suka atau gimana ya kalau jurunya sampai lebih dari 1. Tapi mungkin kalau dengan atas nama nggak juru kunci atau wakil ya. Nah, mungkin kalau wakil mungkin malah bisa. Jadi saya kalau pas nun sewu lo tonggone tinggal pos dulurin digawe kan gitu. Itu begini saya yang harus mencari badal. Gitu. Berarti kan otomatis tidak mungkin kosong. Tidak mungkin kosong. Kalau memang saya pergi ya harus saya mencari seorang untuk menggantikan bertugas di sini. Jam pinten atau jam pinten nih jenengan nek mriki Pak? Kalau dulu ya sebelum corona karena rame itu dari jam 8 sampai jam 6 fajar. Jam 8 pagi? Iya. Lho Pak turu rong jam tok sampean? Enggak lah, malamnya ada ya. Tapi saya tuh tidur di sini. Tidurnya di sini. Jadi enggak terus berjaga terus enggak. Yang kuat siapa? Enggak robot. Tapi setelah corona? Setelah corona itu menyesuaikan ya. Kadang-kadang jam 9 baru berangkat, tapi saya masih tidur di sini. Masih tidur di sini. Masih tidur di sini. Jadi dan pulangnya tetap jam 6-an. Dan memang untuk makamnya Gengerang tentunya buka 24 jam juga ya Pak ya. Monggo siapapun yang akan rawuh, yang akan berziarah, berdoa dan sebagainya dipersilahkan dan selalu terbuka. Itu ya Pak ya yang panjenengan utarakan dan kira-kira untuk sebagai penutup Pak, harapan panjenengan untuk kedepannya seperti apa Pak menyangkut profesi panjenengan sebagai juru kunci dan kondisi makam di sini? Harapan itu. Harapan nanti yang untuk mengganti saya ini lebih berkualitas dan juga beragamis juga karena tamunya Mbak ini
semakin banyak malah dari kaum muslimin, ya itu gitu. Terus harapan juga dari pengurus ini juga selalu berstandby, karena mau nggak mau itu sudah disanggupi. Artinya ya harus menetapi kesanggupannya juga, karena juga ada imkannya walaupun nggak 1 bulan sekali, kan sudah selapan hari. Selapanan itu tadi dari pengurus tadi. Dan saya lihat kan loh Pak, sini semakin banyak pedagang, juga ada tempatnya, fasilitasnya juga komplit. Jadi kira-kira datang ke sini wis ora khawatir ngeleh loh, kira-kira ya, tersedia oleh masyarakat itu. Sangat betul sekali. Kalau masalah lapar, insya Allah nggak akan. Apalagi ke orang yang bahkan malah mengganggu orang-orang yang beriadah di sini. Artinya mengganggu apa? Karena orang syukuran itu setiap hari ada, Pak. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Jadi setiap hari ada syukuran, entah itu minimal 2. Pasti ada. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu. Apalagi kok yang nggak sepi ya. Wah, saya itu pernah 1 hari itu 100 orang yang syukuran. Sampai gelir Pak itu. Terus nanti. Kalau saya ya semangat malah. Nggak ngantuk-ngantuk. Nguntak-ngantuknya karena nggak ada tamu. Dan setelah pandemi ini tentunya akan semakin meningkat Pak. Insya Allah ya, Insya Allah semakin meningkat, karena juga banyak orang yang dulu Pak, kalau nggak di seperti ini, nggak ada acara seperti ini, sering pengunjung saya masukkan ke situ, saya ceramahi Pak. Saya ceramahi, dijelaskan dan juga bisa orang-orang yang peziarah itu pulang itu membawa berkah dari sini, yang barang-barang dari sini. Itu. Amin. Termasuk ada karak, ada bunga yang tadi saya kasih, itu ada air, ada kain, nah itu berkah-berkah yang bisa dibawa pulang selain dari doa. Gitu. Doa itu intinya, yang lainnya itu kembangi lah, tambahan-tambahan. Berarti panjenengan nanti purna sekitar masih 5 tahun lagi ya Pak ya? Enggak. Tinggal 2 tahunan. 2 tahun, 2 tahun, dan 2 tahun saya yakin nanti harapan saya ya ada pergantian secara baik, secara rukun, dan semakin kebersamaan Pak, yang penting kekompakan dan ke depan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Amin. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dalam hari ini terkait dengan kunjungan kita Pak ke pemirsa. Pesan saya untuk yang mau berkunjung di makam Mbahnya Gengerang, ini yang paling utama, selalulah menunjukkan akhlakul karimah. Amin. Artinya kalau orang Jawa ya kula nuwun, kalau orang Islam bisa uluk salam ya assalamualaikum, terlebih permisi dengan juru kuncinya. Itu adalah modal untuk sowan ke makam Mbah Nyai Ageng Ngerang Tambak Romo Kabupaten Pati. Luar biasa, matur nuwun Bapak. Saestu dengan segala kerendahan hati kami, saya Sugiarto, juga segenap kru S3 TV, matur nuwun arahannya, dan mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami oleh generasi-generasi muda ke depan, termasuk yang para pemirsa yang akan berkunjung ke makam menika. Mangaten, nggih. Mboten tanglet masalah niki. Kan ada meminjam gendeng, meminjam supaya orang punya kajian nggak hujan. Oh gitu, nggih. Ternyata versi Pak Juru Kunci memang ada hal-hal mistis yang terkait, mungkin ada barang-barang atau yang bisa dipinjamkan terkait dengan hajat masing-masing, katanya Pak. Betul. Apa aja Pak itu yang bisa? Termasuk dari Mbahnya Gengerang ini bisa meminjamkan genteng. Genteng ini zaman dulu kala punya Nyai.
Sebenarnya genteng ini adalah genteng cungkupnya Mbahnya Gerang yang pertama kali yang dipinjamkan. Ditemukan ya. Bukan. Cungkup jadi rumah yang dibuat untuk mengiyup-iyupi Mbah itu pertama kali. Jadi ini juga genteng biasa sebenarnya. Tapi dibuat untuk mengomah-omah atau mencungkupi. Untuk lebih jelasnya ngatakan Pak, peninggalan apa saja yang sampai dengan sekarang masih ada dari Nyai Gerang dan bisa dikaryakan oleh masyarakat? Niku tepat itu. Kalau Mbahnya Gerang itu tidak meninggalkan apa-apa. Semua baru, barang baru semua. Termasuk genteng, sumur, apalagi karak. Ini malah kelihatan sangat baru. Tapi fadilahnya ini sangat luar biasa semua. Monggo Pak diceritakan. Termasuk fadilahnya. Genteng tadi ya. Genteng itu padahal cungkup Mbahnya Gerang. Genteng yang untuk menggentengi bangunan yang ada di makomnya Mbahnya Gerang yang pertama kali. Itu jikalau dipinjam untuk supaya di daerah situ nggak hujan, jikalau dipakai berapapun hari, jangankan hari, bulanan pun insya Allah tidak akan terjadi hujan di situ. Meskipun musim penghujan. Musim hujan. Itu genteng banyak kan. Banyak itu Pak. Apa hanya satu atau berapa? Itu sebenarnya banyak dulu karena sudah pecah. Pecah. Tinggal beberapa butir aja. Tapi bisa nggih? Dipinjam bisa. Bisa. Dipanggil juru kunci dengan mekanisme tertentu kan ngoten. Ya mekanismenya ya biasa aja kok, nggak ada harus membebani itu enggak. Tapi karena tinggal sedikit jadi wajib harus kembali. Masalah antri Pak, mboten kok sekali pinjam terus harus membawa pulang nggak bisa karena ini tinggal ngantri 4 kalau nggak 5. Dulu banyak dulu. Dora mungkin juga ada yang nggak dikembalikan Pak mungkin. Ada. Waduh. Tapi Pak, itu madorotnya juga luar biasa. Jikalau satu kok sampai pecah walaupun tidak sengaja, ini madorotnya itu luar biasa. Mungkin selain genteng ada yang lain Pak? Lah ya itu ada karak. Karak itu orang yang berkenduran di sini, terus sudah dimanfaatkan atau diharapkan orang-orang masih tersisa. Saya jemur sendiri. Nah itu juga bisa termasuk jikalau ada angin beliung yang sampai merobohkan bangunan-bangunan. Jikalau Bapak punya, ambil dikit lempar ke genteng, insya Allah bangunan Bapak selamat dari amukan angin beliung. Kersanipun Gusti selamat. Niku keramati Mbah. Dan ini kan ini single semua loh Pak, ini pada pusing cari jodoh. Nah itu gampang itu. Nah itu cukup mandi di sumurnya Mbah. Nah, tadi itu. Iku Dewi adus no. Nah, aja minta-minta lho ya. Lah itu enak aja bergantian. Nanti menimba terus dibawa ke sebelahnya, kamar sebelahnya. Guyurnya dari situ, di kamar situ. Ada yang menimbakan. Gitu. Wah, itu terus berapa timba itu aja cukup. Wah, engko bengi tamu dorene kabeh Pak ya. Boleh. Enggak. Yang penting sudah tak izini. Di sini loh. Ini Dewi sing anu itu mumpung dengan ben klarisan, Pak. Aku bingung, Pak. Butuh siji seteko 100 ya. Insya Allah itu untuk jodoh dari air itu. Padahal itu juga sumur saya sudah besar itu bikinannya. Tapi sampai begitu. Kemarin juga ada. Dan airnya tidak pernah surut ya. Tidak pernah. Ya, insya Allah kalau nggak di acara besar-besaran nggak salah. Nah, pernah itu dari orang Tanjang, diambilkan 7 kali dari situ. Alhamdulillah sehat. Kersanipun Gusti sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ternyata banyak hal-hal yang masih tersembunyi tapi tersingkap Pak berkat panjenengan. Semoga memang itu biar tahu masyarakat. Banyak masyarakat yang kesini sudah 7 kali nggak tahu itu Pak. Bangge. Ini ya dengan S3 TV nanti kita bisa siarkan Pak biar untuk tahu. Jadi untuk jodoh mandi di situ dan untuk keturunan juga. Jikalau sudah lama entah itu tetangga atau saudara sudah bertahun-tahun
belum dikaruniai keturunan, Nggih. ambil air dari sumur tadi. Sumur yang sebelah mana tuh, Pak? Itu di sebelah utaranya Seban itu. Oh, situ Kamar tadi. mandi itu. Itu. Nggih, 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 Gitu. nggih, nggih. Tapi harusnya atau prakteknya menimba langsung. Jangan mandi di jeding. Kalau jeding ya nggak begitu. Nimbo langsung buyur Nah, gitu gitu. loh. Nah, itu. Digeret. Baik, lah nanti kelihatan, Pak. Loh, itu loh masuk di kamar, buyurnya di kamar. Nanti saya takutnya malah buyur di situ mah repot Nah, kabeh. kalau Pak. di situ harus punya basan. Ah, iya. Nah, kalau pakai basan nggak apa-apa. Nanti Dewi Punya tuh basan buyur lah itu mah mencolot kabeh sing kalau modal perempuan ndelok. ya kurang baik. Ya. Pakai basan. Kalau laki pakai basan nggak apa-apa. Kalau untuk yang keturunan pripun, Pak? Tata caranya. ambil air situ Nggih, diminum. diminum. Itu Oh, berdua enak. nggih, suami istri nggih. Ya, itu gitu. Nggih, nggih. Insya Allah cepat. Amin, amin, amin. Demikian ya teman-teman, ternyata banyak hal yang kita ketahui dan baru tahu loh ini. Ini terkait dengan, dan jangan lupa di sini itu ada kuliner, Pak. Nanti kita akan coba kuliner tewel, Pak ya. Oh iya. Ini kan terkenal tewelnya. Terkenal, ya. Nggih, nggih. Murah, meriah, warak. Itu jelas. Pak Aten, mungkin Ya. ada lagi yang sampaikan, Pak? Udah. Cukup nggih? Cukup ya. Terima kasih Pak Slamet, matur nuwun sangat atas penjelasan panjenengan, dan saya yakin ini akan sangat berhikmah Pak untuk Amin. semuanya. Ya, Makaten salam dari monggo rawuhnya di sini ditunggu nggih untuk kunjungan panjenengan dan mengalap berkah. Betul. Dan matur nuwun kagem Pak Slamet, salam panjenengan kita, salam S3, S3 sedulur Sugiarto Sugiarto. selawase. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.